mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Kabut Pelangi di Mataram. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita Pinandita dan S. Tijab. Para pelaku: Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Bambang Suryo sebagai Busutarai, Insan Kautsar sebagai Risang Janaka, Nugraha sebagai Busudandai, Novi sebagai Kencana Jingga, Desi Indah sebagai Gandu, Devi Kurnia sebagai Dewa Kinara, Dewi Ayu sebagai Diah Lokapala, Wiwi sebagai Dewi Manohara, Elias sebagai Purnawijaya. Dibantu oleh Ari, Guritno, Ashari, Edi Juni, Rifki, Pripanggi, Sulis, Teti, Arif, Eni, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Saat itu, Risang dan Dewi Manohara sedang bercakap-cakap di ruangan belakang yang khusus disediakan untuk mereka. Dewi Manohara curiga ada yang mengintai di luar pagar ruangan. Buru-buru dia membuka daun pintu lebar-lebar dan muncullah sosok Kencana Jingga. Dewi Manohara kesal sekali karena sahabatnya itu tetap ngotot ingin mencegahnya pergi. Kau melawan kodratmu, Manohara. Kau akan menjadi manusia selamanya. Ini sudah menjadi pilihanku. Kau mau apa, Kencana Jingga? Aku memang ingin menjadi manusia. Kenapa? Aku sudah bosan menjadi barang pusaka. Aku tidak mau disimpan, disekap dalam peti di ruangan penyimpanan senjata. Aku ingin bebas dan menikmati hidup sebagaimana layaknya manusia. Ini sudah merupakan keputusanku. Kau tidak akan bisa mencegah niatku ini. Kau akan menderita selamanya. Aku akan menghadapinya. Lagi pula, apakah selama ini kita tidak cukup menderita? Apa senangnya menjadi barang pusaka? Kehadiranku hanyalah seperti sebuah pajangan atau barang kebanggaan belaka. Tapi itu sudah merupakan kodrat kita. Kita harus menerimanya dengan lapang dada. Janganlah kita menolak takdir. Takdir harus kita dekap, kita peluk sebagaimana layaknya seorang suami ataupun istri. Cukup, Kencana Jingga. Kalau kau ingin memeluk takdirmu sebagai barang pusaka, silakan. Tapi jangan membawa-bawa aku. Aku mempunyai jalan hidupku sendiri, takdirku sendiri. Kau akan terkena kutukan. Kau akan menyesal, Manohara. Dengar, Kencana Jingga. Biarpun langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, dan bulan pecah berantakan, aku tidak akan mengubah niatku. Sekarang pergilah. Persahabatan kita hanya sampai di sini. Aku sedih mendengar kata-katamu. Aku merasa bahwa kita akan berpisah selama-lamanya, Manohara. Cepat pergi! Jangan ganggu aku lagi. Hei! Kencana Jingga! Mengapa kau masih juga berdiri di situ? Kau mengusirku? Ya, aku mengusirmu. Manohara, aku sama sekali tidak menduga persahabatan kita akan berakhir seperti ini. Semula aku mengira kita akan bersatu selamanya. Tapi rupanya tidak. Takdir menghendaki yang lain. Kalau saja kau bisa merubah keputusanmu, kau bisa menggugurkan minatmu menjadi manusia, pastilah persahabatan kita akan langgeng. Hei, Kencana Jingga, kalau kau masih juga berdiri di situ, aku akan memaksamu pergi. Tunggu, Manohara, tunggu. Dewi Manohara membuat gerakan yang sangat cepat, kemudian disusul pukulan berat ke arah dada Kencana Jingga. Kencana Jingga yang memang tidak menduga dan belum mengadakan persiapan, menjerit tertahan
sementara tubuhnya terlempar ke belakang beberapa langkah. Dewi Manohara memburu. Risang Janaka keluar dari ruangan bilik melihat perkembangan peristiwa selanjutnya. Ayo Kencana Jingga, sekarang kita bertarung sungguh-sungguh. Kita bukan lagi sahabat, melainkan musuh. Tidak, Manohara. Kau boleh menganggapku sebagai musuh. Tapi bagiku, kau tetap sahabatku. Aku tidak bisa melayanimu sekarang. Tunggu Kencana Jingga, tunggu. Selamat tinggal, Manohara. Hati-hati. Banyak yang belum kau pahami di dunia fana. Dunia tempat manusia berkubang dosa. Sok tahu. Janaka, aku harus menyusul Kencana Jingga. Mengapa tidak kau biarkan saja dia pergi? Sudahlah, kita tunggu saja di sini. Di ruangan yang sudah disediakan untuk kita. Serahkan semuanya pada Tuanku Busudandai dan teman-temannya. Aku masih penasaran. Aku tidak ingin Kencana Jingga mengganggu rencana ini. Kau tunggu di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Kencana Jingga terkejut ketika tiba di tempat semula. Dia melihat Gunadarma bertarung melawan beberapa orang prajurit. Dia segera menghambur turun. Seorang prajurit berhasil dirobohkan. Tak lama Dewi Manohara menyusul. Sekarang pertarungan menjadi berimbang. Rupanya wanita cantik yang bernama Kencana Jingga itu sekarang menjalin hubungan dengan Gunadarma. Pasti mereka mempunyai maksud membebaskan Manohara. Hal itu tidak akan kita biarkan. Gandavyuha. Iya, ada Pak Busudandai. Sekarang kau bisa membuktikan dirimu menjadi seorang pengawal pribadi yang baik. Apakah kau sanggup menangkap mereka? Maksudku, Gunadarma dan perempuan cantik yang sedang mengamuk itu. Tentu saja, saya sanggup. Saya hanya membutuhkan kurang dari 10 jurus untuk meringkus mereka berdua. Cukup, tidak usah dikejar. Kalau mereka tidak segera kabur, saya pasti akan dapat meringkusnya. Kenapa mereka dibiarkan lepas, Busudandai? Soal itu kita dapat membereskannya pada lain kesempatan, Tuan Putri. Sekarang ada hal yang jauh lebih penting. Saya kira tempat ini sudah tidak aman lagi. Benar. Sudah ada yang tahu bahwa Risang Janaka dan Dewi Manohara ada di sini. Kalau begitu lebih baik dipindahkan ke tempat lain saja. Dan juga harus dijaga ketat. Sebelum upacara perkawinan itu selesai, jangan sampai rahasia ini terbongkar oleh umum. Nah, apalagi sampai ketahuan oleh Sri Maharaja. Risang Janaka masih di ruang miliknya? Sepertinya masih, Busudandai. Apakah mereka perlu dipanggil? Iya. Mari kita kumpul di ruang pendapa. Kita membicarakan soal rencana selanjutnya. Untung mereka tidak mengejar. Sekarang kita aman. Kita bisa istirahat sejenak, Tuan Gunadarma. Saya khawatir ada yang membuntuti kita. Saya melihat seorang pendekar yang sangat tangguh. Entah dari mana asal orang itu. Dan ilmu apa yang digunakannya. Tangannya keras seperti lempengan baja. Saya kira Tuan harus segera melapor pada Sri Maharaja bahwa ada komplotan yang bermaksud mencuri senjata pusaka. Benar. Karena itu sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini. Kita bisa langsung menghadap Sri Maharaja dan Sri Kahulunan. Ada apa, Jingga? Kau terluka? Tadi waktu bertarung dengan pendekar tangguh itu, ada yang melemparkan keris kecil. Punggungku keserempet. Tapi aku kira hanya luka ringan. Bagaimana rasanya? Agak nyeri dan terasa panas. Tapi anehnya
Aku merasa dingin. Pasti keris itu mengandung racun. Oh, Jingga, boleh kulihat punggungmu? Tidak usah. Nanti juga sembuh sendiri. Kalau keris itu mengandung racun, bisa berbahaya. Jika sampai racunnya menjalar ke seluruh tubuh, akibatnya bisa parah. Coba, kulihat punggungmu sebentar saja. Oh, mengapa? Aku tidak biasa membuka pakaianku di depan siapapun. Oh, sudahlah, jangan malu-malu lagi. Ini tidak ada hubungannya dengan persoalan laki-laki dan perempuan. Tapi aku harus melihat lukamu. Coba, kau menghadap ke sana. Ya, dingin begitu? sekali rasanya. Oh, sedikit bengkak dan bagian pinggirnya berwarna kebiru-biruan. Aku yakin keris itu mengandung racun. Jingga, wajahmu pucat, tanganmu dingin dan gemetar. Coba kau baringkan tubuhmu di sini, di bawah pohon ini. Ayo, jangan malu-malu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Apakah kau belum juga percaya padaku? Saya percaya Tuan Gunadarma seorang laki-laki yang baik dan berbudi luhur. Kalau begitu, ayo cepat. Aku akan berusaha mengeluarkan racun dari pembuluh darahmu. Cepat, baringkan tubuhmu di sini. Iya, kamu tenang saja ya. Aku akan menyedot lukamu. Menyedot luka dengan apa, Tuan? Tentu saja dengan mulutku. Begini caranya. Sementara itu, Busu Dandai, Rakai Watan, Gandawiyuha, Busu Tara, Busu Maya, dan sekitar 40 orang prajurit terlatih sudah bersiap siaga di halaman. Busu Dandai segera naik ke atas punggung kudanya, kemudian melambaikan tangannya memberikan aba-aba pemberangkatan. Ayo berangkat! Kita berangkat! Ha! Hup! Ya! Jingga, bagaimana rasanya sekarang? Masih nyeri? Sedikit, tidak seperti tadi. Tapi rasanya aku masih dingin sekali. Mungkin masih ada racun yang tersisa. Nanti harus dikeluarkan sekali lagi, dibersihkan. Tapi sayang sekali, kita tidak bisa lama-lama di tempat ini. Saya takut orang-orang Busu Dandai masih terus mencari kita. Saya takut mereka dapat menemukan tempat persembunyian kita di sini. Kalau begitu, kita mau berangkat sekarang, Tuan. Soalnya Sri Maharaja dan Sri Kahulunan harus segera mendapat laporan penting ini. Sebab kalau tidak, kalau sampai Manohara benar-benar dibawa pergi jauh, akan jauh lebih sulit untuk menemukannya kembali. Kau bisa berjalan sendiri? Akan saya coba. Ayo, pelan-pelan saja. Ya, mari, Kupapa. Maaf, Tuan. Saya tidak bisa berjalan cepat. Tidak apa. Kita akan mencari tempat yang aman untuk merawat lukamu. Ayo sini. Berikan tanganmu. Ya. Pelan-pelan. Ya. Hati-hati. Bagaimana kalau Tuan pergi sendiri? Dan kamu? Biar saya menunggu di sini. Kalau Tuan sudah selesai memberikan laporan, Tuan datang lagi kemari. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Saya akan menunggu Tuan Gunadarma di sini. Itu persoalan mudah. Tapi sebaiknya kita mencari tempat persembunyian yang lain. Tempat ini sangat terbuka, mudah diketahui orang. Ayo, mudah-mudahan sebelum fajar tiba, kita sudah sampai di daerah hutan.
Itu. Di atas lereng bukit itu bangunan yang aku maksudkan. Kalau tidak salah, bangunan itu bekas tempat memuja Sang Durga. Benar, Tuan Putri. Tapi sekarang sudah tidak terpakai lagi. Ada beberapa bangunan kecil di sekitarnya. Kalau begitu bagaimana dengan Dang Acarya Rengkasiwan yang kau tugaskan untuk memimpin jalannya upacara? Dia pun sudah tahu tempat itu. Aku sudah memberikan denah serta petanya. Kau tidak usah khawatir, Bu Sutarai. Lalu bagaimana dengan Risang Janaka dan Manohara? Apakah mereka tidak akan membuat kesulitan? Begitulah yang kita harapkan. Risang Janaka dan kamu Dewi Manohara, kalian berdua jangan macam-macam. Jangan membuat gara-gara. Jangan coba-coba menggagalkan rencana kami. Pokoknya besok, pada saat bulan purnama muncul, kalian berdua akan dipersatukan menjadi suami istri. Bukankah rencana itu cukup baik? Pokoknya kami akan mengikuti segala perintah Tuanku Busudandai. Kalau begitu, kita tidak usah berlama-lama di sini, Bu Sudandai. Tampaknya prajurit-prajuritmu juga sudah letih. Mereka butuh istirahat. Iya, benar. Kita semua butuh istirahat. Ayo, kita teruskan perjalanan. Begitu rombongan Busudandai lenyap di tikungan jalan menurun, dari balik gelapnya pohon-pohon Dewa Daru, muncul bocah laki-laki berkepala gundul. Dialah Gandu. Bocah kepala pelontos itu segera melompat ke tengah jalan. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Kabut Pelangi di Mataram. Sampai jumpa.